kebijakan prokesnya semakin tinggi, resistensi dan konfrontasi masyarakatnya juga semakin tinggi. Saya mencoba melihat itu dari dua sisi. Dari perspektif pemerintah, oke lah. Saya mencoba untuk memahami bahwa secara statistik, secara data, kasus COVID-19 semakin tinggi gitu. Suka tidak suka, maka pemerintah harus mengambil langkah, harus mengambil kebijakan. Pemerintah nggak ngapa-ngapain dan membiarkan juga salah, keliru gitu. Tapi kemudian banyak pihak juga yang melihat bagaimana penerapan kedisiplinan protokol kesehatan menghadapi situasi statistik kasus ini semakin tinggi juga berlebihan dan sebagainya. Sekali lagi, saya tidak akan mengomentari berkenaan itu karena itu bukan bidang saya, bukan kapasitas saya, bukan wewenang saya juga, bukan wilayah saya juga. Saya backgroundnya tidak di sana. Dan saya juga coba memahami dari sudut pandang masyarakat begitu, yang seolah semakin resisten, jenuh, berontak, mengkonfrontasi situasi dan sebagainya. Itu juga semakin tinggi. Ya bagaimanapun mereka juga manusia, oke? Mereka juga manusia, dan dampaknya itu memang tidak hanya dari faktor psikologis saja, tapi juga faktor ekonomi gitu ya, faktor kehidupan dan faktor penghidupan dari manusia itu sendiri, dan itu sangat sensitif gitu, sangat sensitif. Yaitu yang menyebabkan resistensi dari masyarakat semakin tinggi. Nah, lalu bagaimana kajian atau sorotan dari sudut pandang teori psikologinya nih? Ini dia. Oke, ini dia teori hierarchy of needs-nya, hierarchy of needs-nya Abraham Maslow ya. Di sini kita bisa melihat bahwa secara alamiah manusia memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, ya bernafas, kemudian makan, minum, seks, istirahat dan sebagainya. Kemudian kebutuhan rasa aman, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai, kemudian self esteem, dihargai, menghargai dan seterusnya, dan self actualization, pengembangan diri, moralitas, kreativitas dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini pada fenomena pandemi COVID-19 ini, di mana kebutuhan dasar banget ya, yang paling bawah sekali mengenai fisiologis itu ada yang menghalanginya, ada yang membatasinya, terkesan menjadi tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut, maka ya wajar kalau misalnya mereka kemudian melakukan perlawanan, mereka melakukan resistensi dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat orang-orang yang memiliki karakteristik hanya berorientasi pada kebutuhan fisiologis saja, hanya sekedar makan, minum dan sebagainya, ya bayi ataupun hewan pun seperti itu begitu kan ya. Maka seharusnya kita sebagai manusia ya jangan cuman sampai pada level ini saja lah ya. Dan bahayanya adalah begini, ketika hewan buas kebutuhan dasarnya ini tidak terpenuhi, maka dia akan menyerang dong ya. Nah, kita tahu dong manusia adalah makhluk paling buas, lebih buas dari hewan buas itu sendiri. Wow, gimana bayangkan kita bisa membayangkan bagaimana perlawanannya, bagaimana buasnya manusia ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi dan seterusnya. Ada pula manusia-manusia yang memang ketika harga dirinya diinjak-injak, kemudian tidak dihargai dan sebagainya, and they are okay. Mereka merasa nggak masalah. Ya, dilihat dari kacamata hierarki kebutuhan Maslow ini, ya dia belum sampai pada level-level self esteem, ataupun ada karakteristik orang-orang individu yang mungkin tidak tergerak untuk melakukan aktualisasi diri, tidak tergerak untuk melakukan pengembangan diri, ya dia juga tidak sampai pada level itu. Maka yo, kita sebagai manusia sampailah pada level teratas lah ya, self actualization gitu. Kalau misalnya kita masih melakukan reaksi-reaksi dan respon yang kontraproduktif hanya karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, ya barangkali kita hanya terlalu berorientasi pada hal tersebut begitu. Cuman sekali lagi, satu hal yang wajar memang ketika kebutuhan dasar seperti bernafas, makan, minum, seks, istirahat dan sebagainya ini tidak terpenuhi, kemudian kita ada ketidaknyamanan di sana, ya ini menjadi satu hal yang wajar. Ini dia sorotan teori dari Abraham Maslow.